Khair ya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ilal imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin. Ila an qala al-hadithu thaminu ashar an Abi Dharrin wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiat insyaallah, nikmat iman Islam insyaallah. Mudah-mudahan semua langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir insyaallah, kalau ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita berada di hadis ke yang 18 dari hadis Arba'in An-Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang mana hadis 18 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, dua sahabat. Sehingga di pertemuan terakhir kemarin kita habiskan waktu kita untuk mendengarkan biografi dua sahabat ini. Karena alhamdulillah setiap sahabat baru kita dengar, kita sebutkan sedikit daripada biografi sahabat itu. Karena hadis ini dua sahabat, jadi waktu kemarin itu habis untuk dua sahabat. Belum sempat kita masuk ke hadisnya. Insyaallah malam hari ini kita akan mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat tersebut. Hadis 18 diriwayatkan dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal bahwasannya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi hadis yang ke-18 ini Nabi buka nasihatnya dengan perintah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, apa arti takwa? Ini takwa ini bukan nama orang takwa.
takwa ini adalah perintah yang saking pentingnya dijadikan sama syariat kita rukun daripada rukun khutbah atau syarat sahnya khutbah. Dua khutbah Jumat syarat sahnya harus khotib ngajak makmum hadirin sholat Jumat untuk bertakwa kepada Allah. Kalau Jumat khotibnya isi ceramahnya tidak ada ajakan takwa, maka khutbahnya tidak sah. Walaupun isinya misalkan yang lain-lain, isinya nasihat, tapi tidak ada nasihat takwa, tidak ada usikum wa nafsi bitaqwallah, tidak sah. Harus ada wasiat bitaqwa, itu syarat sahnya khutbah Jumat. Khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Jadi saking pentingnya sama Nabi setiap minggu diwajibkan untuk diulang wasiat bitaqwa. Cuman kita ini kalau saking sering dengarnya, akhirnya anggap itu biasa. Saking sering kita dengar wasiat bitaqwa, akhirnya kita anggap takwa itu ketika khatib usikum wa nafsi bitaqwallah, macam itu omongan biasa. Dengan bukti ketika khatib Jumat kadang kita masih ada yang main HP, kadang ada yang masih ngobrol, kadang masih ada yang berkelakar, salam-salaman, apa nanya kabar, apa tak boleh. Ketika khotib naik ke mimbar, itu tak boleh orang datang, baru datang ngajak salaman, mengucapkan salam, tak boleh. Karena kata Nabi, jangankan dia ngobrol, dia menegur orang yang ngobrol saja, khutbahnya itu atau pahala Jumatnya hilang. Di samping kita ada yang ngobrol, lagi khutbah, kita tegur, oi, diem, ini lagi khotib. Itu yang negur, pahalanya hilang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika khutbah, kita harus usahakan jangan menyibukkan dengan apapun. Datang, sholat, tak usahlah salaman sama yang kanan kiri. Nanti setelah sholat, salamanlah sama yang kanan kiri. Soalnya kalau salaman kan tak mungkin tak ngomong. Salaman pasti senyum, pasti nanya apa kabar. Itu sudah lagho, sudah menghilangkan pahala Jumat kita. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam khutbah Jumat harus ada wasiat bitaqwa. Harus ada wasiat bitaqwa. Saking pentingnya takwa. Takwa ini kata ulama disebutkan di sini, takwa ini yang sempurna masuk ke dalamnya fi'lul wajibat wa tarkul muharramat wa syubuhat. Arti takwa tidak usah pusing-pusing. Arti takwa kita melakukan yang diwajibkan oleh Allah dan kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu takwa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin puasa, kalau zakat dia keluarkan, itu udah orang yang bertakwa. Orang yang tidak berzina, tidak mabuk, tidak macam-macam yang haram-haram, itu orang yang udah bertakwa. Tapi derajat takwa ini banyak tingkatannya. Yang paling standar yaitu udah tadi, yang melakukan yang diwajibkan oleh Allah dan dia meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu derajat standar takwa. Artinya tidak boleh di bawah ini, tidak boleh di bawah ini. Paling tidak kita harus sampai ke level ini. Yang wajib kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Sudah bertakwa. Tapi ada derajat takwa yang lebih tinggi, ada. Apa derajat takwa yang lebih tinggi? Semua mandubat dia lakukan. Yang sunnah dia amalkan juga. Yang sunnah yang dianjurkan sama Nabi tidak dia tinggalkan. Jadi dia perhatian sama sunnah seperti dia perhatian dengan yang wajib. Nah, ini takwanya lebih tinggi berarti. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul makruhat, dan yang dimakruhkan oleh Nabi dia tinggalkan. Makruh itu, definisi makruh menurut ulama usulul fikih adalah ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li. Makruh itu yang kalau kita tinggalkan karena ingin
melakukan untuk memenuhi ajakan Nabi, kita dapat pahala. Tapi kalau kita lakukan, kita tidak dapat dosa. Itu makruh. Contoh, Nabi Muhammad SAW, beliau melarang kita untuk minum berdiri. Ada hadis, la yashrab ahadukum wa huwa qaimun, kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Ini larangan dari Nabi. Kenapa tidak haram? Tidak haram karena Nabi pernah minum berdiri. Nabi pernah minum tegak. Oleh karena itu larangan tersebut tidak jadi haram. Itu namanya makruh. Jadi makruh itu hal yang pernah dilarang sama Nabi, tapi habis itu Nabi kerjakan, Nabi lakukan. Itu namanya makruh. Oh ngapa Ustaz Nabi lakukan? Nabi lakukan karena itu wajib bagi Nabi untuk menjelaskan kepada umat bahwasannya minum berdiri bukan haram. Kalau Nabi cuma melarang tidak minum berdiri, sampai sekarang kita akan mengira minum berdiri itu haram. Karena lafaznya itu larangan. Sama seperti la tashrabil khamra, jangan kalian minum arak. Apa bedanya kalimat ini dengan jangan kalian minum berdiri? Sama-sama jangan, sama-sama sama-sama larangan. Kenapa yang di atas haram, yang di bawah makruh? Karena yang di bawah itu dilakukan sama Nabi. Dari situlah timbul hasil hukum minum berdiri makruh tapi bukan haram. Jadi untuk kita makruh, untuk Nabi tidak makruh, wajib. Karena beliau adalah utusan Allah. Utusan Allah itu punya sifat wajib. Salah satunya at-tabligh, wajib menyampaikan semua syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk syariat Allah, beliau harus sampaikan minum berdiri hukumnya makruh. Pertama beliau larang, kemudian beliau minum berdiri. Nah, jadi sahabat paham, oh berarti minum berdiri itu bukan haram. Karena kalau haram, pasti yang pertama kali meninggalkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para utusan Allah itu maksum. Semua utusan Allah itu maksum, dijaga sama Allah dari dosa kecil atau dosa besar. Dijaga dari mereka kecil sebelum mereka diutus sampai mereka meninggal dunia, itu dijaga sama Allah. Tidak ada namanya nabi maksiat, itu tidak ada. Walaupun sebelum mereka diutus sama Allah, dijaga sama Allah. Jadi para nabi, para utusan Allah, orang pertama kali yang melakukan perintah Allah. Makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya sama murid-muridnya tentang akhlak Nabi, simpel jawab Sayyidah Aisyah. Kalian mau tahu akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, Quran. Yang diwajibkan oleh Quran, Nabi lakukan. Yang dianjurkan oleh Al-Quran, Nabi lakukan. Fa'fu anhum wasfah, Nabi memaafkan karena Allah perintahkan. Allah anjurkan untuk Nabi memaafkan. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersakiti dengan dibunuh pamannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib di peperangan Uhud, itu Nabi sedihnya. Karena Sayyidina Hamzah ini paman sekaligus pembela Nabi besar Muhammad, luar biasa, mati-matian bela Nabi. Meninggal di peperangan Uhud oleh orang musyrik Mekah, waktu itu masih kafirah, musyrikah, Hindun, walaupun nanti dia masuk Islam. Itu perutnya dibelai, hatinya diambil, dikunyah. Jadi penampakan itu sangat menyedihkan Nabi. Sampai-sampai Nabi terucap, kalau aku bisa membalasnya, aku akan bunuh wahai pamanku 70 orang untuk menggantikanmu. Jadi satu nyawamu aku akan bunuh gantinya 70 orang, kata Nabi, daripada orang-orang kafir, musyrik. Langsung ditegur sama Allah. Langsung, padahal bunuh orang musyrik jihad, wajib dibunuh, kan begitu. Kalau mereka ngelawan, kita harus bunuh. Tapi itu pun masih ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau nak balas dendam,
1 lawan 1 kata Allah. Tidak boleh 1:70. Jadi terus diarahkan Nabi besar Muhammad SAW, dididik oleh Allah sehingga beliau kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata beliau. Yang mendidik aku ini langsung Tuhanku. Kalau kalian yang mendidik orang tua, guru, kalau Nabi langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling bertakwa itu Nabi. Yang melakukan semua perintah Allah, kata Siti Aisyah, Nabi. Yang meninggalkan larangan Allah pertama kali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi makruh itu untuk kita makruh itu tidak dianjurkan. Arti atau kita tahu apa arti makruh? Makruh itu artinya tidak dianjurkan kita untuk melakukannya, tidak dianjurkan. Itu makruh. Tapi kalau kita lakukan, tidak dapat dosa. Itu ada orang kencing berdiri tidak berdosa. Cuman tidak dianjurkan dia untuk kencing berdiri, karena kencing berdiri makruh. Minum berdiri tidak dosa, tapi tidak dianjurkan dia untuk minum berdiri, karena minum berdiri hukumnya makruh. Nah, jadi makruh untuk kita, untuk Nabi pun itu jadi wajib, bukan makruh. Karena beliau harus menyampaikan kepada umat bahwasannya minum berdiri hukumnya makruh, bukan haram. Nah, jadi termasuk level takwa yang tertinggi yaitu meninggalkan yang makruh, bukan hanya meninggalkan yang haram saja. Betul, sini. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu. Sehat ya? Iya. Duduklah. Ustaz kita yang tinggal. Naam. Jadi termasuk takwa yang paling tinggi, dia meninggalkan yang makruh, bukan yang haram. Yang makruh dia tinggalkan. Jadi kata ulama, coba kita bayangkan, kalau ada orang yang sunnah tidak pernah dia tinggalkan, yang makruh tidak pernah dia lakukan, ini orang berarti yang wajib pasti tidak pernah dia tinggalkan, yang makruh, yang haram pasti tidak dia kerjakan. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, mahamamtu bimakruhin wala fa'altu. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, aku tidak pernah ingin melakukan perbuatan yang makruh atau pernah melakukannya, tidak pernah. Jadi kata beliau, yang makruh saja tidak aku lakukan, apalagi yang haram. Ini tingkat ketakwaan yang lebih tinggi daripada yang tadi. Yang tadi itu dasar, wajib. Kita wajib melakukan yang wajib, kita wajib meninggalkan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik lagi, kita melakukan yang mandub, yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan yang makruh. Ini takwa yang paling tinggi. Nah, jadi itulah takwa. Jadi tidak usah kita pusing. Apa itu takwa? Udah, itulah takwa. Meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh, tingkat tinggi, melakukan yang wajib, bahkan yang sunnah kita lakukan. Dan ma'asyarul hadirin, jangan dikira sunnah itu cuman sambilan. Sunnah Nabi itu, kenapa ada sunnah? Sunnah itu untuk menambal ibadah wajib kita yang kurang. Makanya perhatikan, setiap yang wajib pasti ada sunnahnya. Salat wajib 5 waktu, ada sunnahnya, qabliyah ba'diyah. Puasa wajib, ada puasa sunnah, macam-macam. Ada puasa sunnah tahunan, ada puasa sunnah mingguan. Zakat wajib, ada yang sunnah, sedekah. Haji umrah wajib seumur hidup sekali, ada sunnah, haji sunnah, umrah sunnah. Jadi setiap ibadah itu Allah kasih sunnah. Untuk apa? Untuk menambal. Kalau sholat kita tadi isya ada yang tidak sah, itu ada yang kurang, ditambal dengan sholat ba'diyatul isya. Itu keutamaan sunnah itu untuk menambal kekosongan atau keteledoran yang ada di dalam ibadah wajib kita. Jadi orang yang melakukan sunnah, bukan arti sunnah itu kan sunnah itu definisinya yang kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Begitu. Cuman yang melakukannya luar biasa kedudukannya di sisi Allah.
Pengen dicintai sama Allah. Dalam hadis qudsi Allah katakan, kalau kalian ingin aku cintai, maka lakukanlah sunnah-sunnah nabiku, sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia akan bahagia orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi. Caranya bagaimana? Caranya setiap kita dengar sunnah baru, kita amalkan. Itu caranya kata ulama. Jadi walaupun misalkan cuman teramal seumur hidup sekali, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi jangan kita mikir terlalu panjang. Ustaz ngamalkannya sekali dua kali paling, habis itu aku tinggalkan lagi. Jangan jadi itu. Dengar sunnah fadilah menggunakan siwak, pakai siwak. Ustaz pakai siwak seminggu hilang paling. Habis itu tak bersiwak lagi. Tidak apa-apa. Seminggu hilang tak apa-apa. Nanti ada kesempatan mau pakai siwak, beli lagi siwak, pakai lagi. Jadi yang penting itu kata ulama, kita pernah ngamalkan sunnah setiap kita dengar sunnah. Langsung cepat-cepat amalkan. Insya Allah kita terus diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa aslu taqwa an ya'lamal. Jadi ulama sini Al-Imam Ibn Rajab beliau mengatakan, bagaimana orang bisa bertakwa? Ya pertama harus dia tahu apa yang harus dia takwai. Jadi intinya tidak mungkin orang yang bertakwa tapi dia tidak paham agama. Tak mungkin. Orang yang bertakwa itu pertama harus tahu mana yang wajib, mana yang haram. Mana yang harus dia lakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Itu bertakwa. Jadi cara pertama kita biar jadi hamba yang bertakwa, kita harus belajar dulu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan. Kewajiban yang Allah wajibkan itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Itu arkanul Islam, ada arkanul iman. Itu kewajiban. Kita harus iman kepada Allah. Wajib. Iman Ustaz sama Allah. Sifat wajib Allah harus hafal, tahu. Sifat wajib mustahil, sifat jaiz, 20 wajib, 20 mustahil. Sifat wajib untuk Rasul 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil. Itu aqidatul awam. Apa akidah? Itu akidah yang harus diyakini oleh setiap orang muslim. Keyakinan tadi, yakin bahwasannya utusan Allah tidak mungkin maksiat, itu kewajiban. Harus kita yakini. Yakin misalkan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, kewajiban. Harus kita yakini. Itu kewajiban semua. Jadi jangan dikira wajib itu cuma sholat, zakat, puasa, haji dan umrah, tidak. Termasuk kewajiban arkanul iman. Iman dengan qada qadar, iman dengan hari akhir. Tahu dulu baru bisa iman. Tahu dulu baru bisa melakukan dan mengamalkan. Tahu baru bisa meninggalkannya. Berapa banyak hal-hal yang haram kita tidak tahu itu haram. Dari transaksi misalkan, yang bisnismen jual beli, dia tidak tahu ternyata jual beli yang dia lakukan, akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti duitnya haram atau makanannya haram, kan begitu. Natijahnya begitu. Jadi itulah pentingnya kita tahu yang halal dan yang haram. Pentingnya tahu mana yang bisa menjadikan ini uang halal, mana yang bisa menjadikan uang ini haram. Tak katik waktu lagi Ustaz nak belajar, bertanya, sudah selesai. Gampang sekarang ni. Lagi bingung masalah ni, tak tahu, jangan dimulai dulu. Nak bisnis ini, tak tahu, boleh apa tidak? Jangan dimulai dulu, tanya dulu sama yang tahu. Boleh tak Ustaz bisnis cak ini? Cak mana gambarannya? Cak ini, cak ini, cak ini. Oh, kalau Ustaz tak apa-apa misalkan, itu halal. Sudah bismillah. Yang nanggung dosanya ustadznya, ya kan? Yang ngomong halal, yang masuk ke kita halal. Tak tanya itu haram, ya urusan ustadz yang fatwa tadi. Itu. Jadi begitu. Jangan sampai kita melakukan satu hal, kita tak tahu apa hukum Allah untuk hal tersebut. Itu tak boleh. Setiap apapun yang kita mau lakukan harus tahu dulu apa hukum Allah di sini. Halal, bismillah. Mubah, bismillah. Sunnah, apalagi, bismillah. Haram, langsung kita tinggal
tinggalkan. Jadi Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi beliau mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana bisa orang jadi bertakwa kalau dia tak tahu dia nak takwa di mana? Macam mana nak bisa bertakwa? Tahu dulu mana yang harus dia takwai. Di sini harus bertakwa, di sini harus bertakwa, baru bisa dia jadi hamba yang bertakwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi kata Nabi, ini potongan hadis pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi takwa itu bukan hanya di musola, bukan hanya di masjid, bukan hanya di majlis ta'lim, bukan hanya di depan umum. Kita sendirian pun kita harus bertakwa kepada Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengatakan di Al-Quran, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, gerak-gerik mata, lirikan mata pun kita harus bertakwa kepada Allah. Ada pandangan yang diharamkan untuk dilihat, jangan kita jenguk. Walaupun tidak ada yang melihat, kita melihat perempuan tersebut. Jadi kata Allah, Allah itu mengetahui lirikan mata. Jadi lirikan mata, Allah, wa ma tukhfis sudur, apa yang kita simpan dalam hati juga Allah tahu. Ini namanya, ini termasuk kedudukan daripada kedudukan yang membuat para aulia itu dekat dengan Allah, yaitu kedudukan muraqabah, maqamul muraqabah. Mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau malu melanggar di depan orang lebih tua, kita malu maksiat di depan orang tua, di depan guru, di depan masyarakat banyak, malu kita. Masa kita tak malu kalau kita besok merasakan Allah melihat kita? Itu kalau udah bisa, sudah, itulah wali Allah. Pengen tahu apa itu wali Allah? Orang yang bisa merasakan setiap saat dia selalu dilihat oleh Allah, itulah wali. Artinya dia selalu bersama Allah, selalu nggak dipantau oleh Allah. Jadi tidak main-main, tidak kemana-mana anggota tubuhnya. Ini susah. Itulah yang susah, muraqabah. Oleh karena itu diceritakan cerita yang lumayan terkenal, ketika ada seorang guru, dia cinta dengan satu murid. Murid yang lain iri, hasut, ngomong ke gurunya, apalah guru ni, ustaz ni lebih cinta sama dia, kenapa sama kami biasa aja? Akhirnya sama ustaz tadi dites. Apa kata ustaz tadi? Dikasih itu semua santri murid ayam masih hidup. Kata ustaz tadi, potong ayam ini di tempat yang kalian tidak dilihat oleh siapapun. Waktunya sampai malam, ustaz. 10 orang nih, 10 muridnya. Udah nyebar, ada yang di kamar mandi, ada yang di gudang, ada yang di hutan, ada yang macam-macam. Datang malam, semua ayamnya udah disembelih semua. Sikok yang belum nyembelih, yang dicintai sama ustadznya tadi. Yang 9 ini pas ingat dia, kan ustadz tahu akhirnya, kami lebih pintar, kami lebih calak, kami lebih cerdas. Ayam yang disuruh ustadz potong, kami udah potong. Itu murid yang ustadz cintai belum dipotong ayamnya. Ditanya sama ustadznya satu-satu, ente potong ayam di mana? Di kamar mandi. Ada yang lihat? Tidak ada yang lihat. Ente di mana? Di hutan. Ente di mana? Di gudang. Semua udah dipotong di tempat yang sepi, tidak dilihat oleh siapapun. Murid yang dia cintai tadi, kenapa kamu tidak potong ayammu? Kata murid tadi, guru, tadi kan guru bilang, potong ayam di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Tempat mana yang tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Gurunya tidak ngomong, tidak dijenguk manusia. Kata gurunya, tidak dilihat oleh siapapun. Tidak ada ya, wahai guruku. Aku di kamar mandi, Allah melihat. Aku di gudang, Allah melihat. Dimanapun aku berada, Allah melihat. Jadi aku tidak bisa, guru. Ayam ini masih hidup. Kata guru, inilah sebab aku lebih cinta sama dia daripada sama kalian. Itu muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, itu penawar racun maksiat. Kalau kita bisa meresapi, bisa selalu menghadirkan dalam diri kita, Allah selalu ngawasi kita. Udah, wong itu tidak perlu digiring lagi, jalan dewek, langsung dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Junaid ditanya oleh murid-muridnya, bima yusta'anu ala ghaddil basar, wahai guru, bagaimana cara
aku menjaga pandanganku. Cara jaga pandangan ni cak mana guru? Diajari sama Nabi. Ada ajarannya. Kata Nabi apa? Kawin. Yang masih muda belum kawin termasuk fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu bisa menjadikan mata kita lebih beradab, tidak jelalatan, karena ada kawin. Imam Junaid ada tip lain juga. Apa kata Imam Junaid? Bi ilmika anna nadharallahi ilaika asbaqa min asbaqu min nadharika ila man tanzuru. Kata Imam Junaid, kau bisa menjaga pandanganmu ketika kau meyakini bahwasannya pandanganmu ketika memandang yang diharamkan oleh Allah itu lebih cepat pandangan Allah kepadamu. Jadi sebelum kau melirik yang diharamkan oleh Allah, kau harus rasakan Allah sudah melihatmu. Itu akan menjagamu dari memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain, kiaskan yang lain. Bukan hanya pandangan, ambil duit yang haram, makan haram, semua itu kalau kita bisa meyakini Allah sudah melihat kita, insyaallah kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian karena Nabi tahu manusia ini walaupun bertakwa, namanya manusia pasti ada keteledoran. Itu manusia, tidak bisa dipungkiri itu. Namanya manusia, sealim apapun. Jadi jangan kita kira, oh sudah alim, tidak mungkin melanggar. Jangan. Oh sudah tua, tidak mungkin melanggar. Oh sudah hebat kedudukannya, tidak mungkin melanggar. Dah. Setinggi apapun ilmu seseorang, setinggi apapun jabatannya, kalau namanya sudah ada takdir dia melanggar, pasti melanggar. Jadi jangan dikira manusia sempurna, tidak ada yang pernah melakukan dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, ini Nabi ngomong, laulam tuznibu. Kata Nabi, kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, umpama, kata Nabi, la khalaqallah khalqan akhar. Allah akan ciptakan makhluk yang lain, sehingga makhluk ini, kata Nabi, berbuat dosa dan diberi hidayat untuk bertaubat, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada manusia yang tidak katik dosa. Pasti ada kesalahan, pasti ada keteledoran, pasti ada kekurangan. Pasti itu. Jadi kata Nabi, umpama nih, Nabi ngomong sama sahabat, kamu katik yang berbuat dosa, Allah akan ciptakan makhluk lain untuk berbuat dosa. Tapi habis dosa mereka bertaubat kepada Allah. Karena termasuk Asmaul Husna ya Tawwab, termasuk Asmaul Husna ya Ghaffar, ya Ghafur. Itu kan nama-nama Allah semua. Harus ada apa? Harus ada fungsinya. Setiap Asmaul Husna itu ada fungsinya kan. Ya Razzaq, zat yang maha memberikan rizki, Allah beri kita rizki. Ya Mutakabbir, zat yang maha sombong, Allah maha sombong. Sombong sifat Allah memang. Ya Aziz, zat yang maha mulia, Allah mulia. Semua Asmaul Husna itu harus ada harus ada fungsinya. Ya Tawwab, zat yang maha menerima taubat dari hambanya. Kalau hamba kata yang bertaubat, artinya kata yang berbuat dosa, ini fungsinya mana? Maka itu Nabi katakan, kalau umpama manusia yang ada sekarang tidak kata yang berbuat dosa, kata Nabi, Allah akan jadikan satu makhluk dia berbuat dosa. Itu jadi udah. Makanya di Al-Quran pun Allah katakan, innal ladzina taqaw. Inilah penting kita mentadabburi Al-Quran. Kata Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini Allah sebut wong yang bertakwa loh. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa, kalau mereka kena senggolan sedikit dari setan, artinya sedikit kena godaan setan, sedikit melanggar, berarti orang yang bertakwa masih melanggar, bisa melanggar, tidak mustahil. Allah sebutkan di Al-Quran, wong yang bertakwa kalau mereka melanggar, tapi bedanya yang melanggar bertakwa tadzakkaru, cepat ingatnya kepada Allah. Itu bedanya. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kalau mereka terkena
Trembis bahasa kita, godaan setan, itu mereka cepat langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak katakan innal muslimin, Allah tidak ngomong kalau wong muslim, karena muslim banyak, terlalu umum, terlalu global kalimat itu. Allah tidak katakan umat Nabi Muhammad, Allah sebutkan kelompok yang bertakwa. Tadi kita bahas kelompok yang tinggi, orang yang melakukan wajib, yang meninggalkan haram, itu masih bisa kena godaan setan? Bisa, kata Allah. Tapi bedanya mereka itu kalau kena godaan setan, cepat taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi ketika beliau menasihati kita ittaqillah haitsu ma kunta, beliau sambung nasihat beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, namanya manusia pasti ada buat dosa. Kalau kalian tidak sengaja melakukan satu kesalahan, maka ikuti kesalahan kalian, tutup kesalahan kalian, maksiat kalian dengan amal baik. Itu kata Nabi. Jadi ini termasuk kasih sayang Nabi untuk kita. Jadi sehabis Nabi ngajak kita untuk bertakwa dimanapun, Nabi masih memaklumi manusia pasti ada keteledoran, tapi bukan disengaja, keteledoran. Jangan sedih, jangan putus asa, kata Nabi. Caranya cepat-cepat tutup amal jelek kita dengan amal baik. Hasilnya ya Rasulullah, tamhuha, kata Nabi. Itu jawab fi'ilnya. Jawab fi'il amrnya, maka dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di hadis lain makanya Nabi katakan, antara solat ke solat menghapus dosa, antara wudu ke wudu menghapus dosa, antara Jumat ke Jumat menghapus dosa, antara Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Itu semua penghapusan dosa. Penghapusan dosa yang Allah jadikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ulama mengatakan dosa tersebut dosa kecil. Dosa yang otomatis terhapus dengan solat ke solat. Solat Isya, insyaallah nanti solat subuh. Dosa yang terjadi dari Isya ke subuh itu dihapus ketika kita solat subuh. Itu dosa-dosa kecil. Dosa yang tidak ada kaitannya dengan Bani Adam. Lemak nian, dia malamnya maling, habis itu sholat subuh. Oh, kata Ustaz, aku sholat Isya, maling, habis itu sholat subuh, diampuni dosaku. Tidak. Kalau dosa ada kaitannya dengan Bani Adam, dengan manusia, harus dikembalikan. Baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang dimaksud oleh Nabi akan dihapus ketika kita melakukannya, kita ikuti dengan amal baik. Itu dosa kecil, tidak perlu taubat, otomatis langsung dihapus. Tapi kalau kabirah, dosa besar, itu harus dibarengi dengan taubat. Apa dosa besar? Dosa besar itu kata ulama, dosa yang Allah sebutkan sanksinya di dalam Al-Quran, itu dosa besar. Contoh, berbuat zina, dosa besar. Kenapa? Allah sebutkan hukumannya. Yang berbuat zina, kalau dia masih perawan perjaka, cambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, maka dirojam, dilempari batu sampai meninggal. Itu. Yang menuduh orang lain tanpa ada bukti, cambuk 80 kali. Jadi hukuman-hukuman yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, itu berarti untuk hukuman dosa besar. Itu definisi dosa besar. Kemudian termasuk dosa besar kata ulama yang Allah laknat orang yang melakukannya. Allah tidak sebutkan sanksinya, tapi dilaknat sama Allah. Itu dosa besar. Falaknatullahi 'alal kadzibin. Laknat Allah untuk orang-orang suka berbohong. Berarti berbohong dosa besar. Bohong itu bukan dosa kecil, dosa besar. Itu. Yang Allah ajak orang tersebut untuk berperang, Allah tantang, yaitu makan riba. Uang yang galak makan riba, transaksi riba, macam-macam pokoknya yang berkaitan dengan riba, dia ada di situ. Itu orang ditantang sama Allah untuk berperang. Jadi dari ancamannya udah serem. Bayangkan Allah nantang perang. Berarti kan itu dosa besar. Itu dosa besar. Jadi dosa besar itu yang disebutkan sanksinya dalam Al-Quran atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala
atau diancam dengan ancaman yang berat oleh Allah atau oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dosa besar. Ghibah dosa besar. Ngomongin orang dari belakang dosa besar. Jadi jangan dikira dosa besar tuh yang kalau dia lakukan rame. Kadang gitu ini saking udah dosa besar tadi biasa dilakukan akhirnya cak kecil. Bahaya itu, hati-hati. Makanya ulama mengatakan la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Dosa kecil itu tidak dianggap dosa kecil kalau kita melakukannya sengaja dan terus menerus. Oh, dosa kecil juga. Contoh dosa kecil tadi, pandangannya tidak dijaga, itu dosa kecil. Tapi dia sengaja mandang terus, dosa kecil juga. Agak dihapus sama sholat, agak dihapus sama wudhu, nanti dihapus sama Jumat. Hati-hati. Kata ulama, tidak ada namanya dosa kecil kalau dia lakukan dengan sengaja dan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar, juga tidak ada dosa besar kalau dia setiap melakukan dosa besar taubat nasuhah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosanya. Jadi dosa itu mau dia dosa besar atau dosa kecil, kalau udah dilakukan terus-menerus pasti itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cara menghapus dosa kecil kita yaitu ketika kita melanggar kita langsung cepat tutup dengan amal baik. Tidak sengaja, misalkan ngomong-ngomongan yang tidak pantas, mengucapkan omongan kotor, atau tidak sengaja memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah, langsung cepat tutupi. Apa yang ada di depan kita? Cepat-cepat. Ada Quran depan kita, langsung baca Quran. Waktu sholat, langsung kita sholat. Di jalan lagi misalkan ada yang minta-minta, langsung kita sedekah. Walaupun 2.000, 5.000, niatkan untuk ngapus dosaku tadi. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Beliau tutup nasihat beliau dengan anjuran. Kata Nabi, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hiduplah kalian itu dengan akhlak yang baik. Jadi ini nasihat yang sempurna dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan beliau menyimpulkan arti takwa, beliau menyimpulkan arti amal baik, yaitu dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini, itu kata ulama, mendingan orang bodoh tapi akhlaknya baik daripada orang alim akhlaknya tidak baik. Karena kalau orang alim akhlaknya tidak baik berarti bukan alim. Belum dia sampai ke hakikat ilmu. Kenapa? Masih jelek akhlaknya. Akhlak baik dari omongan dijaga. Jangan sampai mulut kita ni keluar omongan-omongan yang kotor. Walaupun yang dia caci memang orangnya begitu, tetap harus mulutnya kita jaga. Sayyidina Isa Al-Masih, Nabi Isa, ketika beliau jalan, itu Nabi Isa dicaci sama orang. Di sekelas Nabi Isa ada yang caci beliau, dicaci habis-habisan. Nabi Isa diam, tidak dijawab sepatah pun oleh Nabi Isa. Hawari murid-muridnya nanya, kenapa tidak dijawab? Kata Nabi Isa, kalau dijawab berarti kita sama dengan dia. Kalau dijawab berarti kita sama. Mencaci orang hukumnya tidak bagus. Orang yang mulutnya kotor berarti nunjukkan, kata ulama, hatinya kotor. Hati ini batin. Bagaimana kita tahu isi hati orang? Dari ucapan. Kalau wong udah mulutnya kotor, cepet ngatui wong, cepet ngomongin orang, cepet fitnah orang, itu berarti hatinya kurang bagus. Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad atau Imam Hasan, ayah paman beliau, cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga. Pernah suatu hari dicaci maki habis-habisan. Ini yang dicaci maki orang-orang hebat. Jadi jangan heran kalau wong hebat dicaci sama wong. Itu biasa. Jangan kita heran melihat ada ulama, ada habaib, kiai besar, dicaci sama orang biasa. Karena memang begitulah kehidupan. Gala-galanya wong tuh demen sama satu orang. Sekelas Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya Fatimah, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah dicaci di pinggir jalan. Terang-terangan orang mencacinya, habis-habisan caci. Tidak dijawab sampai Imam Hasan, sepatah pun tidak dijawab. Habis itu
Tanya sama muridnya apa dia jawab? Kata Imam Hasan, dia mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya, aku mengeluarkan apa yang ada di dalam hatiku. Dalam hatinya busuk, kotor, makanya keluar tuh mulut kotor. Tapi dalam hatiku alhamdulillah bersih, kata Imam Hasan, tidak keluar kecuali yang baik. Ah itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Innakum lan tas'un nas bi amwalikum fasa'uhum bi akhlaqikum au kama qala Nabi. Nabi Muhammad SAW pernah beliau menasihati sahabat, kata Nabi, kalian tidak akan mencukupi orang dengan harta kalian. Sekaya apapun orang, tak mungkin dia bisa membagikan semua hartanya atau dia mencukupi semua orang yang kebutuhan. Tak mungkin. Yang butuh banyak, harta dia terbatas. Maka kata Nabi, fasa'uhum bi akhlaqikum. Maka cukupilah kebutuhan orang dengan akhlak yang baik. Jadi kadang akhlak yang baik itu lebih mempan, lebih mengena, lebih memuaskan daripada harta. Memuaskan. Ketika kita diundang misalkan, diundang ke acara. Oh, jamuannya luar biasa, VIP. Tapi yang undang merengut dari awal sampai akhir. Tidak katik senyum, tak nafsu gitu makan. Kan itu. Tak nafsu makan. Kenapa? Tak katik senyum, tak katik akhlak yang undang. Kan tamu kalau datang kan senyum, ahlan wa sahlan itu. Inna basyashata khairun minal qira. Senyuman sahibul bait itu lebih baik dari makanan. Orang kadang tak nyingok makanannya. Tapi disambut dengan senang itu udah kenyang. Walaupun jamuannya cuma biasa misalkan. Tapi kalau jamuannya VIP, tapi dia tak kasih senyum, itulah akhlak. Itulah akhlak. Terkadang ada orang yang bejat, bejat orangnya. Tidak, kalau yang wajib-wajib itu jarang dia lakukan. Yang haram lakukan gak sama dia. Tapi akhlaknya baik. Ya, walaupun akhlak yang sempurna itu tadi takwa, melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini kadang ada, tapi saking mulianya akhlak, kadang akhlak itu bisa menutupi perbuatan jelek seseorang. Dia yang wajib tak dia amalkan, yang haram dia lakukan, tapi akhlak dia baik sama wong, itu dipuji wong terus. Kenapa? Akhlaknya baik, tak pernah ganggu orang, tak pernah bikin orang kesinggung, tak pernah macam-macam. Hidupnya itu senyum, tak pernah ribut sama wong. Itu orang yang punya akhlak yang baik. Apalagi kalau dia amalnya baik, yang haram dia tinggalkan, terus akhlaknya mulia. Jadi akhlak mulia adalah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, itulah yang Allah puji untuk Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah tak puji Nabi dengan amalmu yang sempurna, dengan amalmu yang banyak. Allah tak puji Nabi kau meninggalkan semua yang haram, tapi Allah puji Nabi dengan akhlak yang mulia. Kata Allah, wahai Muhammad, kau berada di akhlak yang paling mulia. Itu Allah puji. Karena akhlak memang, makanya ditutup sama Nabi nasihat tadi dengan akhlak. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua tadi yang dianjurkan, yang dinasihatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bisa bertakwa, takwa yang sempurna, dan insyaallah kita diberi taufik hidayat oleh Allah. Setiap habis melakukan kesalahan, kita tutup dengan amal baik. Tutup dengan taubat, tutup dengan amal baik. Juga insyaallah kita diberikan oleh Allah akhlak yang baik, fi khairin lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.